Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ayyu dararin, bahaya apapun fit tafakkuri dalam menelaah, dalam berfikir, fil ilmi dalam satu pengetahuan, fa innama, maka sesungguhnya sesuatu ya'udu yang kembali apa ma'alaika kepada dirimu min dararihi atas bahayanya satu pengetahuan, aktsaru adalah lebih banyak. Dalam paragraf ini, bahaya apapun, kebahayaan apapun. Jadi kalau diterjemahkan ayu dororin, bahaya apapun yang ditimbulkan gara-gara kamu memikirkan satu pengetahuan, apapun bahayanya dalam menalar, dalam memikirkan satu pengetahuan, maka sejatinya sesuatu yang akan kembali kepada dirimu dari bahaya yang ditimbulkan tersebut itu justru akan lebih parah. Bahaya dalam memikirkan satu pengetahuan, apapun model bahayanya. Berarti Pak Buji memikirkan satu ilmu, padahal di situ dalam memikirkan itu ada kemungkinan mengandung bahaya, ada efek buruk yang akan ditimbulkan. Maka ternyata nanti bahaya yang kembali kepada dirimu itu lebih besar lagi. Wong dalam nalarmu sudah liar, nanti efek buruknya semakin parah. Begitu. Cara berpikirmu yang liar, seliar apapun itu, nanti efek buruknya justru lebih parah. Begitu gampangnya. Wa kam min syai'in, betapa banyak sesuatu tattali'u alaihi, yang engkau melihatnya, fayadurruka ittila'uka alaihi, fayadurruka membahayakan kepadamu, ittila'uka pengetahuanmu alaihi pada sesuatu itu. Dororon dengan bahaya, yakadu yang hampir, yuhlikuka hampir memusnahkanmu fil akhirati di akhirat, illam yatadarabka jika tidak mengikutkan ka kepadamu Allah birahmatihi dengan rahmatnya Allah. Jadi banyak hal yang kamu lihat, justru dengan kamu lihat, kamu mengerti, kamu tahu, ini justru akan memberikan efek bahaya kepada dirimu. Bahkan bahaya yang kalian rasakan, bahaya yang akan menimpa kepadamu, bahaya yang hampir memusnahkanmu di akhirat, jika Allah Ta'ala tidak memberikan rahmatnya padamu. Banyak ini. Jadi ternyata banyak hal yang justru kita tahu ini malah efek buruk, malah membahayakan bagi kita. Seperti itu. Bahkan bahayanya ini hampir menghancurkanmu nanti di akhirat. Contoh, Kang Puji ditanya, Kang, di mana tempatnya Nuribang? Nuribang ini tempat karaoke di Korea Selatan. Yang bertanya itu Fahrul. Justru pengetahuan Fahrul dengan Norebang ini akan menimbulkan efek buruk pada dirimu, Bang. Dan bahaya atau efek buruk ini hampir menghancurkanmu di akhirat jika Allah Ta'ala itu tidak memberikan rahmatnya kepadamu. Ya beda lagi kalau dalilnya Fahrul itu lain ya. Dia pakai dalilnya salah satu khalifah. Jadi araftu syarra, bagaimana? Saya tahu keburukan bukan untuk tujuan saya mau melakukan keburukan, tapi justru saya pengen menghindari keburukan. Kalau dalilnya begitu ya berarti dalil ini kurang tepat. Kan begitu. Itu kalau Fahrul mungkin mampulah pakai dalil itu. Kalau Sofi kan takut tidak mampu ketemu dengan Nuribang cantik-cantik gitu ya kan. Oh, Kang Puji berarti menganggukkan pengalaman. Gitu.
Wa'lam, ketahuilah olehmu annahu bahwasannya kama yattali'ut tabibu, sebagaimana yattali'u melihat, mengetahui at-tabibu dokter, al-hadiku yang pakar, seperti pandangannya dokter yang pakar, ala asrorin, dia mengerti tentang beberapa rahasia fil mu'alajati, dalam urusan pengobatan. Yastab'iduha man la ya'rifuha, maka orang yang tidak mengerti rahasia-rahasianya ilmu dokter ini, yastab'iduha, yastab'idu menganggap jauh, menghindari, ha pada asror man, siapa orang la ya'rifu yang tidak mengetahui siapa man, ha pada asror, maka orang-orang yang tidak tahu dengan rahasia itu akan menganggap aneh, menghindar, tidak cocok kok begini, karena dia tidak paham. Gitu lah. Menganggap aneh ini, dia lebih baik pasrah total akhirnya. Nggak sok tahu. Katanya dokter, jadi kalau mengobati ini Sofi begini begitu. Kira-kira Sofi komentar apa enggak? Yes, tabai. Akan mundur Sofi. Kenapa? Bukan bidangnya Sofi. Gitu. Jadi kata yastab'id ini sebenarnya bukan bermakna menganggap aneh, tapi Sofi ini adalah menjauh. Menjauh ini artinya Sofi tidak mau komplain dan tidak mau memberikan komentar. Kenapa? Sofi tidak tahu dengan ilmunya dokter yang hafiz ini. Gitu. Fakadzalikal anbiya'u, begitu juga para nabi. Atibbaul qulubi, mereka adalah para dokternya hati. Wal ulama'u, dan para alim. Bi asbabil hayatil ukhrawiyati, dengan beberapa penyebab kehidupan akhirat. Sama seperti dokter itu, urusan rahasianya dokter, kamu harus mengundurkan diri, gak usah komen, menjauh ini kamu mundur, gak usah komen, gak usah kaget cangkem. Mana urusannya dengan para nabi. Beliau ini adalah dokternya hati. Ulama itu dokternya hati, tahu tentang penyebab-penyebab urusan kehidupan akhirat. Kamu juga harus mundur, jangan komen. Sok tahu kamu nanti. Fala tatahakkam. Nah, katanya di sini, fala tatahakkam. Ya, sama dengan punya kamu. Janganlah engkau membuat hukum ala sunnatihim, atas sunnahnya al-anbiya atibbaul qulub wal ulama, bimakulika, dengan nalarmu. Fatahlik, kamu akan hancur. Rasulullah dawuh seperti ini, para nabi dawuh seperti ini, Imam Syafi'i dawuh seperti ini. Sofi moro-moro komen, gimana Imam Syafi'i? Adabnya itu harusnya staba'idhi, mundur ini gak usah komen. Kamu bukan di bidang sana. Urusan ngedownload, Imam Syafi'i kalah dengan kamu. Urusan YouTuber, kamu lebih bagus daripada Imam Syafi'i. Kamu tidak boleh istiba'at kalau bab YouTuber. Urusan akhirat kita harus istiba'at, menjauh. Artinya menjauh, ya kita menerima, karena memang bukan bidang kita. Jadi kita menerima dengan fatwa-fatwa beliau ini. Tidak kemudian kita komentari dengan nalar liar kita, malah berbahaya. Apalagi misalnya zaman sekarang berani membid'ahkan Imam Asy-Syafi'i. Bukan keren itu kan? Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari dibid'ahkan. Yang membid'ahkan ternyata temannya Sofi. Ini kan tidak istiba'at ini. Gitu. Fatahlik, kamu akan hancur sendiri. Fakam min sakhsin yusibuhu aridun, betapa banyak seseorang yusibu yang menimpahu kepada sakhs, aridun sesuatu yang baru datang. Sifatnya baru, bisa seperti luka, atau mungkin terkena gatal-gatal fi usbu'ihi, pada jarinya. Fayabtadi, maka menuntut akluhu, akalnya, ayyutliyam, untuk memoles siapa sahus hu, pada
arid fi usbu'ihi. Sofi misalnya di sini ada gatel-gatel, maka akalnya Sofi pasti menuntut, wah ini harus dipoles. Logikanya kan begitu. Kamu kena luka, oh nanti ini harus dikasih salep. Apakah teori itu bisa benar? Belum tentu, Sofi. Hatta yunabbihahu at-tabibul hadik, hatta yunabbihah, hingga mengingatkan, hatta yunabbiha, hingga mengingatkanhu kepada sahas at-tabibu dokter al-hadiku yang pakar tadi, anna ilajahu, bahwasannya mengobati aridun fi usbu'ihi tadi, ayutliya al-kaffa minal janib al-akhar minal badani. Ayutla al-kaffu le ayutliya al-kaffa. Nah dimaknai ayutla dipoles al-kaffu apa tapak tangan, berarti fa'ilnya dibuang. Ayutla dipoles al-kaffu, ayutla dipoles al-kaffu apa tapak tangan minal janib al-akhar dari sisi yang lain minal badani dari tubuh. Justru ternyata diperingatkan oleh dokter, hei jangan dipoles di lukanya mas, terus polesan pada tapak tanganmu itu dari sisi yang lain. Nah ini kan aneh, wong yang luka di sini kok malah tapak tangannya gitu. Menurut dokter yang pakar suruh tapak tangannya. Ini tidak tahu contohnya aridon ini luka apa gatelan apa penyakit apa, saya tidak tahu. Akal kamu meminta agar ini yang dioleskan. Menurut tabib al-hadik tadi, justru yang di sini yang harus dipoles. Fayastabidu dzalika ghayatal istib'ad. Fayastabidu, maka menjauh siapa as-sakhs dzalika pada hal itu, ya pada idenya dokter itu. Ghayatal istib'adi, dengan puncaknya menjauh. Maksudnya apa? Ya wis kayak sok komen. Ya sudahlah, ngalah. Min haitsu la ya'lamu, di mana la ya'lamu tidak tahu siapa sahas, kaifiyata in'ishabil a'sabi, bagaimana bercabang-cabangnya beberapa urat, wa manabitiha, dan tempat tumbuhnya urat, wa wajhil tifafiha, dan aspek menyatunya urat, alal badani, pada tubuh. Kenapa kok sahas tadi yang punya ide liar pengen dioles, kemudian ditegur juga dia mengundurkan diri, artinya tidak mau komen? Karena dia tidak tahu bagaimana in'ishabil aqsa, bercabang-cabangnya urat ini kan dia tidak tahu. Kenapa wong yang luka di sini kok di sini? Karena dia tidak tahu kemana saja urat ini bercabang-cabang, dan di mana pusat tumbuhnya urat, tempat tumbuhnya, dan kemudian sisi penyatuannya urat pada tubuh ini di mana. Nah, karena tidak tahu akhirnya ya nggak komen, gitu, mengundurkan diri, mengalah, karena memang tidak komen, karena memang tidak tahu dia. Fahakadzal amru, begitu juga urusannya fi tariqil akhirati, dalam jalan akhirat, wa fi daqaiqi sunani syar'i, dan pada beberapa detailnya sunnah-sunnahnya syarak, wa adabi, dan adabnya syarak, wa fi aqaidi, dan beberapa akidahnya syarak, allati ta'abbada, yang beribadah, annasu, manusia, biha, dengan semuanya, asrarun, beberapa rahasia, wa lataifu, dan beberapa kelembutan, laisat, yang tidak ada, fi sa'atil akli, dalam keluasannya akal, wa quwwatihi, dan kekuatannya akal, al ihatatu biha, menguasai, biha, dengan asrar tadi. Begitu juga dalam urusan jalan menuju akhirat, dalam urusan sunnah-sunnahnya syarak yang detail itu, yang lembut, adabnya syarak, akidahnya syarak, yang mana manusia itu beribadah dengan media itu, yang mana manusia menjadikannya sebagai media dalam ibadahnya. Ini adalah rahasia-rahasia dan kelembutan-kelembutan yang mana
tidak bisa dikuasai dalam keluasan akal kita dan kekuatan akal kita. Karena sifatnya asrar rahasia, lataif kelembutan, akal kita tidak bisa menjangkaunya, tidak bisa menguasainya. Meskipun kamu katanya cerdas, jenius, tidak bisa. Gitu. Kamu menguasai tidak bisa, apalagi mengomentari beliau, para anbiya, para ulama. Kama anna fi khawasil ahjari, sebagaimana dalam kekhususannya beberapa batu, umuran ada beberapa hal ajaibah yang mengagumkan. Ghaba yang hilang an ahli sun'ati, dari para pakarnya perbuatan, ilmuha pengetahuannya terkait dengan umur ajaib, hatta lam yaqdir, hingga ia tidak mampu, hatta lam yaqdir, hingga tidak mampu ahadun seseorang, ala ayya'rifa, untuk mengetahui as-sabab, pada sebab, alladzi bihi, yang dengan sebab itu, yajdzibu, menarik, al-maghnatisu, magnet, al-hadida, pada besi. Contoh seperti kekhususan karakteristik beberapa batu. Pada kekhususan beberapa batu ini ada beberapa umuran ajaib, hal-hal yang sifatnya ajaib, mengagumkan. Kamu tidak tahu, makanya ada batu akik itu kan, ada sekian batu itu kan, ada umur ajaib. Batu tawas aja luar biasa, ini batu tawas lagi, apalagi batu-batu yang lain. Ini kan ada umur ajaib. Umur ajaib ini sampai ghobaan ahli sun'ati, orang yang biasa bekerja di dunia batu, kadang juga tidak tahu ilmunya. Nah, gitu. Karena sifatnya rahasia, misteri. Seperti itu. Sampai seseorang itu juga tidak tahu kenapa magnet ini bisa menarik besi. Apa alasannya? Lu nalarnya Imam Al-Ghazali kan sudah jauh. Orang-orang di masa Imam Al-Ghazali, kenapa kok magnet itu nyedot besi? Sopir bisa. Jawabannya, padahal sudah jurusan kimia, fisika, sampai sekarang belum terpecahkan ini 500 tahun ini. Loh, kenapa magnet ini bisa nyedot paku kan? Ya kan? Fal ajaib wal gharaib fil aqaidi, adapun keajaiban wal gharaib, dan kegariban fil aqaidi, dalam urusan akidah, wal a'mali, dan perbuatan, wa ifadatuha, dan mengambil manfaat dengan semua itu, li safa'il qulubi, bagi jernihnya beberapa hati, wa naqaiha, dan bersihnya hati, wa taharatiha, dan sucinya hati, wa tazkiyatiha, dan penyuciannya hati, wa islahiha, dan pembenahannya hati, litaraqi, agar ia naik, ila jiwarillahi ta'ala, pada sisi Allah ta'ala, wa ta'arruduha, dan juga menghadapi, linafhati fadlihi, pada pemberian anugerahnya Allah, aktsar wa a'zamu, yang mana hal itu lebih banyak, wa a'zamu, dan lebih besar, mimma fil adwiyati wal aqaqiri, dari apa yang ada pada obat-obatan dan beberapa ramuan. Urusan misterinya obat-obatan yang diketahui oleh dokter saja, itu sifatnya misteri. Kita tidak boleh komen, kita harus menjauh, ngalah, kau boleh komen karena bukan bidang kita. Apalagi kalau kegariban, keajaiban itu adalah berkaitan dengan akidah, yang mana untuk bisa menyerapnya itu butuh hati-hati yang jernih, hati-hati yang suci, hati-hati yang dibeneran, hati-hati yang dibenahi, agar ia bisa agar ia bisa menaiki taraqi ini, naik derajatnya di sisi Allah. Urusan tobib aja detail, apalagi urusan akidah, urusan mendekatkan diri kepada Allah yang bisa diambil manfaat. Syaratnya harus hatinya jernih. Ya,
Ini justru lebih besar lagi, lebih detail lagi daripada urusan obat tadi. Orang kan aneh, kamu kenapa kok dokter gak komen? Ya itu kan bukan bidang saya. Bagus. Terus Imam Syafi'i berijtihad kok kamu komen? Apa kamu sekali berimam Syafi'i? Rasulullah dawuh begini kok kamu komen? Nah, ini orangnya tidak istiba'at. Nah, jadi orang istiba'at ini ya posisinya dia harus menerima dengan apa yang terjadi dan mengimani seperti itu. Wa kama annal uqula wallahu a'lam bis-shawab.